Yo guys, apa kabar? Pernah nggak sih lo ngerasa semua hal di dunia ini tuh kayak butuh manajemen biar nggak chaos? Nah, sama juga nih di dunia konstruksi. Bayangin, lo lagi bangun rumah, tapi jadwalnya molor sampai setahun. Wah, yang tadinya mau nyicil cicilan rumah, malah cicil kesabaran. Hehe. Di video kali ini, kita bakal ngebahas peran manajemen konstruksi dalam pengendalian waktu pelaksanaan konstruksi. Sounds formal? Iya, tapi jangan khawatir. Gue bakal bawain dengan bahasa yang chill, easy listening, dan pastinya relate sama vibes Gen Z. Jadi siap-siap, karena ini bakal jadi perjalanan panjang, tapi fun banget buat lo yang pengen ngerti dunia konstruksi lebih dalam. Kenapa sih jadwal itu penting? Gini bro, dalam proyek konstruksi tuh, waktu literally sama kayak duit. Kalau molor, biaya nambah. Kalau telat, reputasi bisa hancur. Lu bayangin aja kayak bikin konten, deadline upload jam 7 malam. Molor jadi jam 10 malam, auto drop viewers. Nah, gitu juga di proyek konstruksi. Jadi, pengendalian waktu ini ibarat timer di microwave. Harus pas, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Terus, apa sih peran manajemen konstruksi di sini? Manajemen konstruksi itu kayak project manager vibes. Mereka yang jaga tempo, monitor progress, terus pastiin semua tim jalan sesuai beat. Mereka itu bukan sekedar ngatur orang, tapi juga nyatuin kontraktor, owner, sama konsultan biar nggak ada miskomunikasi. Bayangin manajemen konstruksi itu kayak admin grup WA. Kalau nggak ada mereka, grup bubar. Sekarang, teori dan tools apa aja sih yang dipakai? Ada namanya Critical Path Method atau CPM. Ini kayak maps yang nunjukin jalur tercepat biar sampai tujuan. Terus ada juga PERT buat ngitung probabilitas waktu. Dan nggak lupa software-software kece kayak Microsoft Project, Primavera, sampai aplikasi-aplikasi yang makin user-friendly sekarang. Jadi nggak cuma teori, tapi udah banyak tools yang bikin kerjaan manajemen konstruksi lebih smooth. Bisa dibilang mereka ini kayak pakai Spotify buat atur playlist. Jadi flow musiknya pas, nggak random. Next, kompetensi orang-orang yang kerja di manajemen konstruksi. Mereka tuh harus punya skill komunikasi top tier, ngerti teknis, bisa baca jadwal kayak baca caption TikTok, dan yang paling penting punya leadership. Karena ngatur jadwal proyek tuh nggak bisa setengah hati. Kayak lo jadi ketua panitia pensi, kalau lo nggak tegas, acaranya bubar jalan. Jadi intinya mereka ini kombinasi antara planner, leader, dan kadang problem solver yang sabar banget. BTW, kalau lo pikir ini cuma teori, no bro. Di lapangan sering banget jadwal molor karena cuaca, suplai barang telat, atau tenaga kerja kurang. Dan disitulah manajemen konstruksi harus adaptif. Mereka kayak player Mobile Legends yang harus siap ganti strategi kalau musuh tiba-tiba war. Flexibility is the key. So, dari semua obrolan panjang kita hari ini, bisa gue simpulin kalau pengendalian waktu dalam konstruksi itu kayak oksigen. Tanpa itu, proyek bisa mati gaya. Manajemen konstruksi adalah otaknya, tools dan teori adalah senjatanya. Personelnya adalah player yang harus qualified. Semuanya tuh buat ngejaga satu hal, proyek selesai tepat waktu. Oke guys, itu tadi deep dive kita yang panjang, tapi semoga bisa bikin lo lebih paham dunia konstruksi. Kalau lo suka gaya pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten keren lainnya. See you in the next one. Peace out.